Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Oktavia Redika dengan akhiran NIM 24. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil audit tata kelola sistem informasi, jadwal, dan sewa aset atau bisa disebut SIJASA di Universitas Malla Warman dengan menggunakan framework COBIT 2019. Untuk pendahuluan, jadi SIJASA ini merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk peminjaman sarana kampus dan berfungsi untuk mendukung aktivitas akademik maupun administrasi universitas. Karena sistem ini bersifat layanan kampus, jadi diperlukan tata kelola TI yang baik agar SIJASA ini dapat berjalan optimal, aman, dan terukur. Sini kami menggunakan COBIT 2019 untuk mengevaluasi tata kelola mulai dari identifikasi domain yang relevan, pemetaan domain menjadi tindakan, hingga penyusunan rencana aksi perbaikan. Output akhirnya ini berupa pedoman perbaikan tata kelola SIJASA yang bisa diterapkan oleh pihak pengelola sistem. Tujuan utama audit adalah mengevaluasi kondisi tata kelola SIJASA saat ini berdasarkan COBIT 2019, menentukan domain yang menjadi prioritas perbaikan, dan menerjemahkan domain tersebut ke dalam rencana tindakan yang lebih jelas atau nyata. Selain itu, audit ini menghasilkan rencana implementasi sebagai pedoman peningkat tata kelola mulai dari aspek keamanan, operasional, hingga evaluasi performa sistem. Lanjut untuk pemilihan domain COBIT 2019, di sini dalam proses audit kami menentukan beberapa domain prioritas yang paling relevan dengan kondisi SIJASA. Jadi ada 3 domain inti yang dipilih. Yang pertama ada DSS, Deliver Service Support. Domain ini berkaitan dengan operasi harian sistem, dukungan layanan, dan pemeliharaan sistem. Yang kedua ada MEA, Monitor, Evaluate, Assess. Jadi domain ini fokus pada monitoring kinerja, audit keamanan, dan evaluasi kepatuhan sistem. Yang ketiga ada APO, Alike, Plan, Organize. Jadi domain ini berhubungan dengan penyusunan SOP, SLA, dan struktur pengelolaan sistem. Selain ketiga domain tersebut, terdapat domain pendukung seperti EDM dan BUY yang digunakan untuk analisis strategis dan pengembangan fitur. Nah, dari hasil audit dan penentuan domain, kami menyusun roadmap implementasi berbasis 3 phase. Phase pertama ada fondasi APO. Ini untuk menata dasar tata kelola dengan menyusun SOP, SLA, protokol keamanan, dan struktur tim pengelola. Phase 2 ada versional DSS, jadi fokusnya pada reliability system, yaitu backup otomatis, penanganan insiden melalui helpdesk, dan pemeliharaan rutin website. Phase 3 ada monitoring, yaitu MEA, menggunakan tools monitoring uptime, audit keamanan berkala, dan evaluasi SLA agar perbaikan ini dapat berjalan berkelanjutan. Lanjut untuk domain ketindakan, jadi setiap domain COBIT ini diterjemahkan menjadi tindakan nyata atau jelas melalui pemetaan tujuan bisnis ke proses yang relevan. APO ini menghasilkan dokumen kebijakan, SOP, SLA, dan struktur tim yang jelas. DSS menghasilkan prosedur operasional seperti backup otomatis dan helpdesk insiden. MEA ini menghasilkan mekanisme evaluasi melalui monitoring kinerja dan audit keamanan. Jadi semua tindakan ini dikemas dalam rencana aksi lengkap dengan indikator keberhasilan dan dokumen output. Di sini ada gambar matriks rencana aksi. Jadi ini menunjukkan matriks rencana aksi yang memuat fase pelaksanaan, tujuan COBIT per tindakan, output spesifik yang dihasilkan, kriteria sukses, penanggung jawab, sumber daya yang diperlukan, resiko dan mitigasi, serta target waktu implementasi. Jadi matriks ini dibuat agar tim pengelola memiliki panduan implementasi yang jelas dan terukur. Di sini karena tabelnya cukup panjang, jadi saya hanya jelaskan secara garis besarnya. Jadi ada phase 1 penguatan fondasi APO. Jadi di sini pada phase pertama fokus kita adalah menata tata kelola, yaitu pertama menyusun SOP pengelolaan sistem sebagai standar operasional.
Yang kedua, menentukan target kualitas layanan melalui SLA. Yang ketiga, membuat protokol keamanan dasar untuk perlindungan data. Dan yang terakhir, menetapkan struktur tim pengelola agar tugas dan tanggung jawabnya ini jelas. Phase 2 yaitu operasional. Jadi phase kedua ini memastikan layanan si jasa berjalan dengan stabil. Yang pertama ini ada backup otomatis untuk menjaga ketersediaan data. Yang kedua, ada helpdesk dan ticketing sebagai media pencatatan insiden. Yang ketiga, ada pemeliharaan rutin website untuk mencegah gangguan. Yang keempat, ada patch keamanan untuk mencegah ancaman cyber. Phase ketiga yaitu monitoring. Jadi pada phase ini dilakukan penguatan. Yang pertama ada monitoring uptime sistem untuk memastikan layanan selalu tersedia. Yang kedua, audit keamanan berkala untuk mendeteksi risiko lebih dini. Yang ketiga ada evaluasi capaian SLA sebagai ukuran kualitas layanan. Dan yang terakhir ada laporan evaluasi ini sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari audit ini adalah perlunya penguatan tata kelola teknologi informasi agar si jasa dapat memberikan layanan yang efektif, aman, dan selaras dengan kebutuhan universitas. Rekomendasi yang disusun memberikan panduan langkah perbaikan dari fondasi operasional hingga evaluasi, sehingga tata kelola dapat berjalan dengan sistematis dan berkelanjutan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.